Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh teman saya, Christopher Alexander. Dia adalah admin dari akun Rohani Berjalan Bersama Yesus dan dia sekarang lagi kuliah teologi. Saya yakin pesan Tuhan yang akan disampaikan olehnya akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan lalu kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Christopher Alexander. Saya mau sedikit membagikan isi hatinya Tuhan buat hidup setiap kita. Saya berdoa kiranya apa yang saya sampaikan hari ini boleh membuat teman-teman berbalik kembali kepada isi hatinya Tuhan, untuk kembali melekat kepada isi hatinya Tuhan. Karena kita tahu di masa-masa yang sukar seperti ini, hanya kepada Tuhan kita bisa berlari. Hanya kepada Tuhan kita bisa mendapat pertolongan dan kekuatan. Hari teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk sama-sama buka Alkitab kita di Roma 8 ayat yang ke-13. Hari ini Roma 8 ayat 13 berbunyi seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, hari ini teman-teman, kita perlu menyadari betul bahwa ternyata ada satu kematian yang tidak kalah mengerikannya dengan kematian yang ditawarkan oleh virus corona. Hari ini teman-teman, kita melihat banyak sekali orang-orang di luar sana yang hidup dalam ketakutan karena adanya pandemi virus corona ini. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa kematian roh juga perlu kita antisipasi. Bukan hanya virus corona yang kita perlu antisipasi, tapi kematian roh juga perlu kita antisipasi. Kalau hari-hari ini kita bisa berjaga-jaga atas virus corona dengan cara kita misalnya pakai masker, minum vitamin, berjemur, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kita juga perlu berjaga-jaga supaya kita tidak mengalami yang namanya kematian roh. Dengan cara apa? Saat teduh, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, belajar connect terus sama Tuhan di setiap saat, belajar untuk terus berhubungan intim sama Tuhan. Hari-hari ini teman-teman, kita perlu sekali untuk menjaga roh kita untuk tetap hidup di hadapan Tuhan, untuk roh kita tetap kembali berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Hari ini di ayat Roma 8 ayat 13 ini mengatakan bahwa oleh roh justru kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Seringkali teman-teman, kita kebanyakan takut sama virus corona ini, tapi kita tidak takut dengan yang namanya virus dosa. Bahkan seringkali kita membiarkan virus dosa itu untuk terus berkembang biak, bertumbuh dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan kita merasa fine-fine saja virus itu ada dalam hidup kita. Padahal seharusnya virus itu tidak boleh dibiarkan ada dalam hidup kita. Karena virus itu yang akan menyebabkan kematian roh kita. Nah, caranya gimana teman-teman untuk menghalau setiap virus-virus dosa ini, virus-virus kedagingan ini? Teman-teman, kalau untuk menyembuhkan virus corona ini, kita butuh untuk meningkatkan yang namanya imun tubuh. Imun tubuhnya bisa didapat dengan cara apa? Kita berjemur, terus kita banyak makan sayuran, terus kita banyak minum vitamin. Nah, sama juga teman-teman, kita perlu asupan-asupan firman Tuhan, asupan-asupan yang bersifat roh, yang bersifat untuk membangkitkan roh, untuk kembali menghidupkan roh kita yang telah mati karena kedagingan kita. Nah, kita perlu sadar teman-teman, bahwa ketika roh kita hidup,
barulah kedagingan kita akan mati. Tapi kalau kedagingan kita yang hidup, roh kita otomatis akan mati. Nah, teman-teman harus pilih yang mana yang mau teman-teman hidupkan. Apakah kedagingan teman-teman atau roh teman-teman? Beberapa hari yang lalu saya sempat baca postingan sebuah akun rohani yang di situ dia memposting sebuah fakta bahwa ternyata situs pornografi hari-hari ini ketika kita lagi stay home, kita lagi di rumah aja, itu meningkat dengan drastis, melonjak dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini teman-teman sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang radikal, hari ini teman-teman apa yang kita lakukan di rumah? Apakah dengan adanya pandemi virus corona ini, ketika kita stay home, apakah kita semakin melekatkan diri kita kepada Tuhan, ataukah kita malah semakin memuaskan kedagingan kita? Yang mana yang kita ikuti? Kepada siapa kita tambah melekat? Kepada kedagingan kita atau kepada Tuhan? Nah, teman-teman, saya mau kita kembali sama-sama menyadari bahwa kematian roh ini sangat perlu untuk kita waspadai. Jangan sampai kita membiarkan kematian roh kita berlangsung berlama-lama. Karena sungguh bahaya jika ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, kita ditemukan sedang hidup dalam kedagingan kita pribadi. Padahal seharusnya ketika Tuhan datang, kita seharusnya ditemukan setia, ditemukan berkenan di hadapan Tuhan, dan kita sedang menghidupi roh kita. Roh kita sedang hidup di hadapan Tuhan. Segitu aja teman-teman firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Biar saya berdoa kiranya apa yang saya sampaikan hari ini boleh kembali mengingatkan teman-teman untuk kembali kepada kasih mula-mula, kepada cinta mula-mula teman-teman sama Tuhan. Untuk teman-teman boleh terus melekat dengan hatinya Tuhan.